Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi everyone, saya Nur Siswanti. Di sini akan menjelaskan mengenai tenses dan aspek. Yang pertama kita akan mulai dari present tense. Present tense itu tenses yang menyatakan rutinitas dengan formula subject ditambah verb one, atau bisa juga verb ditambah S atau ES. Contohnya, she goes to school. Atau contoh lainnya, Jake drinks milk. Selanjutnya kita ada present continuous. Apa sih present continuous? Yaitu yang sedang terjadi atau sekarang dengan kegiatan yang sedang terjadi itu dengan formula subject ditambah to be seperti is, am, are ditambah verb ing. Contohnya seperti she is studying English now. Selanjutnya kita ada past tense yang menyatakan kejadian yang telah selesai di masa lalu. Ada ciri khas atau yang lebih banyak ditemukan dalam past tense itu yang ada kata ago, last, yesterday, in 1990 dengan formula subject ditambah verb 2. Example, contohnya John went to Morocco last year. Selanjutnya kita ada past continuous. Past continuous itu kegiatan berlangsung di waktu lampau dengan formulanya to be, was atau were ditambah verb ing. Contohnya, she was playing guitar. Selanjutnya kita ada present perfect. Apa itu present perfect? Itu kejadian di masa lalu dan berakhir di masa lalu, tapi efeknya masih ada sampai sekarang. Terdapat kata atau sering menggunakan kata for atau since dalam sentence-nya. Formulanya adalah have atau has ditambah verb 3. Contohnya, I have studied English for 2 hours. Kalau tidak ada kata sifat, maka formulanya adalah have atau has ditambah been ditambah adjective, noun atau adverb. Selanjutnya kita ada present perfect continuous, yaitu kejadian di masa lalu dan masih berlanjut sampai saat ini. Formulanya adalah have atau has ditambah been ditambah verb ing. Contohnya, I have been studying English for 2 hours. Kejadiannya dimulai dari 2 jam yang lalu tapi masih berlanjut sampai sekarang. Lalu selanjutnya kita ada past perfect, yaitu kejadian yang telah selesai di masa lalu dan disusul oleh kejadian lainnya. Di sini kita membutuhkan kata penghubung seperti when, before, after, dan as soon as. Formulanya had plus verb 3. Lalu selanjutnya kita yang terakhir ada past perfect continuous, yaitu kejadian pertama itu masih sedang berlangsung ketika kejadian berikutnya itu terjadi. Formulanya itu had plus been plus verb ing. Dia juga sama seperti past perfect, membutuhkan kata hubung seperti when, before, after, as soon as. Contohnya, Henry had been playing games when I came.
Mungkin cukup sekian dari saya, sedikit penjelasan mengenai tenses. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Passive voice adalah suatu grammatical contraction atau bentuk gramatikal di mana subjek kalimat tidak melakukan aksi, melainkan menerima aksi atau disebut sebagai receiver of action. Kalimat passive voice dilihat berdasarkan subjeknya. Sebagai contoh kalimatnya yaitu a magazine was read by my mom yesterday. Passive voice dapat ditemukan dalam berbagai contoh teks bahasa Inggris seperti explanation text atau news item text. Rumus passive voice adalah subject plus auxiliary verb plus verb 3 plus object untuk kalimat positif dari simple present tense. Contoh kalimatnya yaitu a mystery story is read by my mom every night. Dua kalimat bisa berada dalam bentuk aktif ataupun pasif. Dalam kalimat aktif, subjek melakukan tindakan, namun dalam kalimat pasif, subjek menerima tindakan. Nah, untuk mengubah kalimat aktif menjadi kalimat pasif, kita dapat mengikuti langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama yaitu tempatkan pelengkap kalimat aktif di awal kalimat pasif. Jika ada kata bantu dalam kalimat aktif, letakkan mereka setelah subjek baru yang disesuaikan dalam jumlah dengan subjek. Lalu masukkan kata kerja be setelah kata bantu atau kata bantu dalam bentuk yang sama dengan kata kerja utama dalam kalimat aktif. Lalu tempatkan kata kerja utama dari kalimat aktif setelah kata bantu dan be dalam bentuk past participle. Tempatkan subjek kalimat aktif setelah kata kerja dalam kalimat pasif yang didahului oleh preposisi oleh. Perlu diingat bahwa dalam kalimat pasif, terkadang pelaku tidak diketahui atau perannya itu tidak penting. Jadi kesimpulan dari penjelasan mengenai tenses, aspek, dan passive voice kali ini adalah simple present tense untuk menyatakan kebiasaan atau tindakan yang terjadi secara teratur. Dan present progressive tense untuk tindakan yang sedang terjadi pada saat ini atau pada masa depan. Simple past tense untuk tindakan yang sudah selesai pada waktu lampau. Past progressive tense untuk tindakan yang sedang berlangsung pada waktu lampau atau untuk menunjukkan dua tindakan yang terjadi secara bersamaan. Dan lalu untuk present perfect tense untuk tindakan yang terjadi pada waktu yang tidak pasti di masa lampau ataupun kejadian yang masih berlangsung sampai saat ini. Present perfect progressive tense untuk menunjukkan tindakan yang dimulai di masa lalu dan masih berlangsung sampai sekarang. Past perfect tense untuk menunjukkan tindakan yang terjadi sebelum tindakan lain di masa ini. Past perfect progressive tense untuk menunjukkan tindakan yang dimulai sebelum tindakan lain di masa lampau dan masih berlangsung sampai tindakan tersebut terjadi. Dan kalimat pasif digunakan ketika subjek menerima tindakan yang dilakukan oleh objek. Pembentukan kalimat pasif melibatkan langkah-langkah tertentu seperti memindahkan komplement dari kalimat aktif menjadi kalimat pasif dengan menambahkan verb be sesuai dengan tense dan menambahkan kata kerja untuk dalam bentuk participle. Dalam kalimat pasif, kadang-kadang pelaku tindakan tidak diketahui atau perannya tidak penting sehingga kata by dapat dihilangkan dengan memahami penggunaan tense dan kalimat pasif. Pembelajaran dapat mengembangkan kemampuan bahasa Inggris mereka. Sekian dari kelompok kami, kelompok 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.